Teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Belajar Bersama Edward. Nah, sekarang saya akan cerita ataupun sharing tentang penggunaan MCB Group. Ada dua hal utama yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah rating ataupun besaran MCB yang akan digunakan, dan kemudian yang kedua adalah apa saja manfaat penggunaan daripada pengelompokan beban ataupun penggunaan MCB Group ini. Sebelum kita masuk ke poin pertama, penggunaan MCB Group memiliki tujuan untuk pengelompokan beban. Jadi beban-beban listrik itu dikelompokkan pada instalasi listriknya, seperti itu. Nah, kemudian kita langsung masuk pada poin pertama adalah bagaimana menentukan besaran MCB yang akan digunakan. Nah, secara single line diagramnya seperti ini. Nah, ini adalah single line diagram untuk pasanya ya, dan pastikan bahwa kabel ataupun penghantar yang digunakan pada MCB, yang melalui MCB adalah kabel pasangnya. Jangan sampai yang terpasang adalah netralnya. Oke, jadi ini secara single line-nya, ini adalah MCB PLN-nya yang ada di bawah kWh meter, dan kemudian ini adalah MCB yang ada di area instalasi rumah Anda. Nah, jumlah MCB ini relatif ya. Ketika Anda melakukan pengelompokan beban, bisa dua atau lebih. Saya sendiri di rumah ini saya mengelompokkan bebannya menjadi 4 kelompok. Jadi saya menggunakan 4 MCB. Nah, yang kembali kepada poin utama adalah menentukan ratingnya ataupun besaran arusnya. Kalau di rumah Anda nilai arusnya adalah 10 ampere, artinya bahwa daya kontraknya adalah 2200 VA, maka MCB yang terpasang adalah 10 ampere. Nah, katakan ini adalah 10 ampere. Nah, seperti apa nilai ataupun besaran MCB yang akan digunakan di bawah ini? Nah, pada prinsipnya diusahakan bahwa nilai arus maksimum yang terpasang di MCB grupnya di bawah daripada MCB PLN ini maksimum sama dengan MCB yang terpasang di PLN. Jadi maksimum 10, 10, 10. Walaupun memang secara akumulasi ya sepertinya terlalu banyak. Nah, tetapi kenapa digunakan, mungkin ada yang menggunakan 10 ampere karena mungkin hal secara umum kan beban di area instalasi ini, katakanlah MCB 1 ini adalah area ruang tamu. Kemudian MCB kedua ini adalah area di dapur, dan bisa jadi kalau ada MCB ketiga katakanlah di lantai 3 dan selanjutnya. Nah, beban biasanya di area dapur ini biasanya lebih besar. Kenapa? Ada dispenser, ada rice cooker, ada kulkas, kemudian bisa jadi ada kipas. Kemudian ada juga ketika menggunakan cooker hood, ya itu juga beban listrik yang lumayan besar. Jadi bisa jadi MCB yang digunakan di sini adalah sama dengan nilai arus di sini. Tapi bisa saja sesuai dengan kebutuhan Anda, katakan dipasang 6, 6, 6, seperti itu. Oke, seperti itu ya di dalam menentukan ratingnya. Yang penting adalah maksimum sama dengan 10 ampere. Karena ketika lebih besar dari 10 ampere, maka fungsinya bisa kita anggap tidak optimal, karena yang nanti ini yang prioritas akan bekerja. Kemudian berikutnya adalah secara poin kedua adalah apa saja manfaat daripada penggunaan MCB group ini ya, ataupun manfaat pengelompokan beban. Nah, yang pertama adalah secara operasional. Secara operasional, ketika Anda operasional ataupun pemeliharaan ya, ketika Anda melakukan penyambungan ataupun penambahan baru jaringan listrik, katakanlah ada penambahan pemasangan lampu ataupun yang lain, ataupun ada motor listrik yang lain, maka tentu Anda butuh pemadaman listrik di area kerja Anda supaya aman. Nah, ketika yang dilakukan penambahan jaringan adalah di area instalasi MCB 2, maka yang dipadamkan hanya di MCB 2. Anda bisa memadamkannya di sini. Sehingga ketika kerja di sini aman, tidak bertegangan, tetapi juga di area yang lain beban bisa hidup. Jadi listrik di area MCB 1 ini bisa tetap digunakan. Sama halnya sebaliknya, ketika penambahan jaringan ataupun pemeliharaan dilakukan di area instalasi MCB 1 ini, maka yang dipadamkan cukup di area di MCB 1-nya saja. Posisi MCB 2-nya bisa tetap on, sehingga di area ini bisa tetap menggunakan listrik. Seperti itu secara operasional ataupun pemeliharaannya, manfaat daripada pengelompokan beban. Nah, kemudian berikutnya adalah, yang ketiga adalah terkait dengan identifikasi masalah. Identifikasi masalah.
Nah, ketika di jaringan instalasi rumah ini terjadi katakanlah hubung singkat, terjadi korslet. Nah, ini misalnya nih terjadi hubung singkat ya, sehingga nilai arusnya tinggi. Ini nih arus nih, ini arus. Nah, jadi kalau terjadi di sini gangguan hubung singkat ataupun korslet, maka ini akan trip. Secara logika, kalau nilai arus MCB di sini ada 6, di sini 10, ini akan trip, ini pasti trip, dan ini ada kemungkinan trip, ada juga kemungkinan tidak trip tergantung daripada besaran nilai arus hubung singkatnya ataupun arus korsletnya seperti itu. Nah, tetapi ketika di sini trip, kita bisa mengetahui, kita bisa mengidentifikasi bahwa sumber masalahnya adalah di area ini. Beda halnya ketika hanya satu MCB yang terpasang di dalam satu instalasi rumah Anda, satu hanya MCB, ketika terjadi hubung singkat di area sini, ini kita anggap nggak ada ya, maka kita butuh melakukan pemeriksaan ke keseluruhan instalasi. Nah, kalau seperti yang tadi, yang perlu kita periksa adalah area sini. Dan sebaliknya, ketika terjadi gangguan di sini ya, maka ini akan trip, atau bisa jadi ini juga trip. Tapi dengan kondisi ini, kita bisa mengidentifikasi bahwa area gangguannya di sini. Kita tidak perlu mencari mengidentifikasi gangguan tadi di sini. Seperti itu. Itu poin B-nya, mengidentifikasi masalah. Kemudian manfaat ketiga adalah rugi tegangan kecil. Rugi tegangan kecil. Jadi rugi tegangan itu V sama dengan I dikali R. Ketika di sini ada arus, kemudian dibagi dengan kondisi semisal ini adalah penghantar 1,5 mm persegi dan ini juga 1,5 mm persegi. Nilai tegangan, drop tegangan ataupun rugi tegangan akan lebih kecil menggunakan lebih dari satu kelompok. Jadi nilai rugi tegangannya akan lebih kecil kalau ini nih syaratnya ya, karena dia sudah dibagi tegangannya, dibagi nilai arusnya, kemudian nilai luas penampang kabelnya ataupun penghantarannya sama. Jadi ini ada 1,5 mili, 1,5 mili, kemudian kalau ditambah lagi 1,5 mili, maka nilai tegangan, rugi tegangan pada ujung beban itu akan lebih kecil. Walaupun ya skala di rumah ya nggak begitu nggak begitu signifikan ya rugi tegangannya, tapi secara teknis itu memang berbeda dan secara teori. Kemudian berikutnya yang ke D adalah usia jaringan. Nah, karena yang tadi nilai arus ini sudah dibagi ke masing-masing jaringan, sehingga nilai arus di masing-masing jaringan ini akan lebih kecil. Ketika nilai arusnya kecil, maka suhunya akan relatif lebih kecil. Dengan kondisi ini, maka usia daripada jaringan ini akan relatif lebih lama. Nah, jadi seperti itu ya, menentukan rating ataupun besaran daripada MCB yang digunakan. Kemudian yang kedua adalah manfaatnya apa saja. Dan kemudian secara single line diagram ya bisa dilihat seperti ini ya. Ini dipastikan bahwa yang masuk ke MCB adalah kabel ataupun penghantar pasanya. Nah, jadi seperti itu teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk Anda, dan ketika itu bermanfaat, bagikan supaya manfaat itu juga bisa diterima ataupun sampai ke teman-teman yang lain.